Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Contoh hak asasi manusia yaitu 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk memperoleh pendidikan, 3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, 5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt meringkaskan paling tidak terdapat 4 kebebasan yang harus diakui, yakni 1. Freedom of speech, kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. 2. Freedom of religion, kebebasan beragama. 3. Freedom for want, kebebasan dari kemiskinan. Dan 4. Freedom for fear, kebebasan dari rasa takut. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini keberadaan oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. 1. Keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak dipisah tetapi sebagai penghubung. 2. Undang-undang mengenai perairan Indonesia diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Juanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Kondisi geografis Indonesia yang spesifik dan unik dengan sumber daya alam yang berlimpah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Pengaruh lingkungan strategis geopolitik kawasan telah mempengaruhi geopolitik Indonesia, termasuk sistem pertahanan negara. Geopolitik Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma lama dan perkembangan geopolitik negara maju di kawasan, sehingga daerah-daerah tertinggal dan wilayah-wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang terisolir. Untuk dapat mengatasi pengaruh perkembangan geopolitik kawasan, perlu segera dilakukan penanganan berupa kebijakan dalam pembangunan nasional. Kebijakan pertahanan tersebut harus dijabarkan dalam 3 grand strategi, yaitu mewujudkan pengamanan terhadap daerah-daerah tertinggal, khususnya perbatasan negara dari sebuah bentuk ancaman termasuk pencurian SKA. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bangsa Indonesia dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era kepemimpinan beberapa periode lalu dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hal itu terjadi beserta akibatnya. Pengertian geostrategi dalam konteks kewilayahan Indonesia bisa bermakna sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Kelly-Jane, dan sebagainya. Tujuan geostrategi ini merupakan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti A. Tugas tegak hukum serta ketertiban, B. Terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran. Geostrategi Indonesia inilah sebuah strategi di dalam kemudian memanfaatkan konsentrasi. C. Terselenggarakannya pertahanan serta keamanan. D. Terwujudnya keadilan hukum serta keadilan sosial. E. Adanya kesempatan rakyat untuk aktualisasikan diri. Fungsi geostrategi di Indonesia yaitu 1. Daya tangkal. A. Ketahanan pada aspek ideologi. B. Ketahanan pada aspek politik. C. Ketahanan pada aspek ekonomi. D. Ketahanan aspek sosial budaya.
Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. 2. Pengarah potensi. 3. Menyatukan pola pikir dan tindak. Sedangkan sifat geostrategi yaitu A. Manunggal, B. Mawas ke dalam, C. Kewibawaan, D. Berubah menurut waktu, Tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan, F. Percaya diri sendiri, G. Tidak tergantung pada pihak lain. Disintegrasi bangsa bermakna hilangnya kaitan integratif antar unsur-unsur kekuatan bangsa, sehingga hubungan menjadi longgar dan pada gilirannya asas kekeluargaan ditinggalkan. Bila dilihat dari segi geopolitik dan geostrategi, maka anasir disintegrasi dapat dibedakan antara anasir luar dan dalam negeri. Kesimpulannya, 1. Dengan memahami anasir-anasir dalam dan luar negeri seperti diuraikan di atas, maka hal yang paling berbahaya bagi Indonesia adalah apabila anasir dalam ditumpangi oleh anasir dari luar. 2. Ada semacam kecurigaan bahwa hal itu bisa terjadi setiap saat apabila kondisi di dalam negeri diwarnai oleh konflik politik berkepanjangan. 3. Memahami itu semua akan diperlukan suatu pembinaan masyarakat. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi. Hubungan agama dan negara Indonesia yaitu 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk agama Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Jadi dapat dirangkumkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis, jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi. Keseimbangan dinamis adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara dan negara punya kewajiban-kewajiban terhadap agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Tujuan otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik. 1. Penyelenggara otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat dan demokratis. 2. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 3. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih khusus kepada daerah. 4. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat larut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip tanggung jawab. 2. Prinsip otonomi nyata. 3. Prinsip kesatuan. 4. Prinsip demokrasi. 5. Prinsip dinamis. Pengertian good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Prinsip good governance yang pertama, partisipasi masyarakat atau participation. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Yang ketiga, transparansi atau transparency. Yang keempat, peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Yang kelima, berorientasi pada konsensus atau consensus. Yang keenam, kesetaraan atau equity. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi atau effectiveness and efficiency. Yang kedelapan, akuntabilitas atau accountability. Menurut saya, penerapan good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut operasi demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah memulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dan sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Menurut John Artscolt, melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan globalisasi. Yang pertama, internasionalisasi. Yang kedua, liberalisasi. Yang ketiga, universalisasi. Yang keempat, westernisasi. Yang kelima, hubungan transplantari dan suprateralitas. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian secepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi. Ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Teori globalisasi. Yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Yang kedua, para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran. Yang ketiga, para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat. Yang keempat, para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Yang kelima, para transformalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Posisi teoritis berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berhubungan.
Jika ada kekurangan kata, kesalahan penyebutan kalimat, dan kekurangan materi, mohon diberitahu ya teman-teman, karena kita semua adalah belajar untuk mencari ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.